Ya, saya lanjutkan dua sisi tadi. Saya sedikit menarik menggarisbawahi kalimatnya Bung Refli bahwa ini jangan-jangan memang mewadahi kepentingan tertentu. Saya mau ke Bung Boni. Apakah bisa merespon ini? Ini yang dilakukan PSI sekarang ini mewadahi kepentingan tertentu dalam hal ini seperti yang diramai didiskusikan di publik ada mewadahi kepentingan Pak Jokowi dan karpet merah untuk Gibran maju sebagai cawapres. Ya tadi saya senyumkan pas Kang Refli bicara tadi kan. Soalnya beliau ngomong motif tapi nggak mau sebut detail motifnya apa. Ya, tapi saya kira diskusi itu kan diskusi ini dibangun pasti karena ada kecurigaan juga di TV One bahwa ada motif nih. Maka judulnya kan selalu mengarah ke anak presiden. Cuma begini, saya pengen bicara yang lebih berbau teoritis lah ya. Ya bahwa demokrasi itu kan dibangun di atas beberapa prinsip pokok, salah satu adalah persamaan. Persamaan di hadapan hukum. Bahwa kita semua sama kalau you berdiri dan ditarik jaraknya dari konstitusi. Nah maka setiap orang punya hak. Nah sekarang faktor usia ya, memang agak berbeda-beda di dunia tergantung tradisi demokrasi. Di demokrasinya yang sudah maju, sudah modern, orang nggak peduli soal umur. Maka di luar negeri kita jumpai banyak kepala negara juga yang muda. Ya, Sanna Marin, Finlandia dia jadi Perdana Menteri itu perempuan muda di umur 34, terus kemudian Boric di Chili dia juga 2021 kemarin terpilih di umur 35 something. 34 atau 35. Nah, sendiri itu lalu kemudian bahkan yang 30-an juga Selandia Baru ya. Yang 2017 ya, Macron juga ketika dilantik masih 39. Ya, Costa Rica, ya Georgia, itu semua kepala negaranya itu anak-anak muda. Nah, saya mau mengatakan bahwa soal umur ini perlu menjadi concern yang serius dari negara. Karena beberapa ketentuan hukum kita kesannya sangat meremehkan kaum muda. Itu saya alami, Wi. Saya jadi pengamat politik dari umur 23, tampil di forum-forum di umur itu, banyak orang terkejut karena yang lain umurnya 50-an. Nah, saya merasakan ada sentimen yang miring tentang anak muda. Padahal dunia udah berubah, zaman berubah. Definisi dewasa menurut hukum Indonesia di dalam Perdata Umum garing 11 garing SMA 7 2012 itu dikatakan cakap bertindak di dalam hukum yaitu umur 18 atau sudah kawin, sudah nikah. Nah kalau nikahnya 12 tahun itu udah dianggap dewasa. Nah artinya begini, kita pergi kepada definisi dewasa itu saja sudah cukup. Gak usah terlalu banyak detail soal harus 35 tahun sesuai dengan undang-undang kepemudaan misalnya, definisi kaum muda. Umur berapa itu definisi kaum muda? Maksimal 35 atau 40? Dulu saya ingat 40, sempat diturunkan. Enggak, sebentar. Kalau untuk itunya saya sih sepakat memberikan ruang sebesar-besarnya untuk anak muda. Ya, lalu muncul kecurigaan. Tapi kemudian jadi curiga adalah muncul kecurigaan bahwa ini akan dijadikan jalan tol untuk membesarkan Gibran sebagai putra Presiden Joko Widodo, kan begitu. Nuansa yang saya tangkap dari kelompok oposisi tidak hanya di forum ini tapi di luar, di berbagai platform media, ya memang orang menuding ini bahwa jalan tol untuk Gibran, saya kira ini keliru fatal. Ini sebetulnya terobosan yang penting di dalam sejarah pembangunan demokrasi. Karena Gibran cuma satu sosok. Ke depan dunia ini muncul ribuan jutaan Gibran baru. Mereka yang menanti dan mengharapkan ada yang perubahan hukum. Artinya Anda tidak melihat bahwa ini untuk mewadahi kepentingan politik saya tidak melihat tertentu sama sekali, atau individu. Kan kita tidak punya indikasi ada motif-motif itu di dalam perumusan undang-undang ini. Oke, ya karena kalau kita bicara spekulasi, motif, kecurigaan terhadap motif dan sebagainya itu pasti akan muncul dan diskusi ini tidak akan ilmiah, karena kita akan menjadi debat warung kopi. Benar, tapi tidak bisa juga melepaskan konteks ini dari konteks politiknya. Kita bicara soal hukum memang bahwa ada konteksnya di mana saat ini anak presiden masih umur di bawah 40 tahun sudah muncul di permukaan and they are playing a very fundamental role in politics. Nah, problemnya adalah apakah hanya Gibran, apakah hanya Bobi atau Kaesang? Saya kira masih banyak. AHY juga itu anak muda kan, bahwa umurnya sudah di atas 40 kalau nggak salah.
Tetapi itu orang tidak persoalkan dan memang tidak boleh dipersoalkan solusi yang mudah. Ya karena yang punya intensi untuk maju sebagai cawapres dan umurnya juga tidak memenuhi syarat ya Gibran saat ini. Yang muda sekarang 34 tahun, 20-an tahun silakan juga kalau berpotensi maju jadi calon wakil presiden Pak Anies Pak Ganjar atau Pak Prabowo. Saya mau ke Bung Denny sebentar. Artinya gini, Bung Denny nanti pasti standing posisinya kan berbeda. Kita harus juga mendiskusikan ini tidak dalam pengertian spekulatif, tapi juga lihat pada aspek objektifnya. Oke, sebentar. Bahwa ini kebutuhan zaman. Ini kebutuhan zaman. Bung Denny, Boni menilai bahwa ini harus menjadi ruang yang mewadahi generasi muda untuk bisa masuk terjun ke politik dan juga membuka peluang jadi pemimpin gitu. Anda melihatnya bagaimana? Ya, kita ini kan bicara politik juga tidak bisa lepas dari Pilpres 2024 lah ya. Dan sayangnya sebagai orang hukum tidak sedikit yang merasakan hukum itu dijadikan alat saja untuk skenario dan strategi Pilpres 2024 termasuk pengajuan uji materi ini begitu. Jadi silahkanlah kalau kemudian bicara tentang aspirasi muda, tapi kita tidak melihatnya begitu. Kembali ke teman-teman PSI dengan segala hormat kepada teman-teman. Muda itu kan, Bung Boni, kan tidak bicara umur saja kan. Muda itu kan juga bicara semangat, bicara nilai-nilai. Nilai kemudaan itu salah satunya adalah kritis. Kritis terhadap kekuasaan, kritis terhadap kalau di era dulu penjajahan, sehingga ada Sumpah Pemuda, ada Rengas Dengklok, kritis terhadap istana. Pada saat PSI bicara muda, tapi kemudian bicara tegak lurus pada Jokowi, mana sikap kekritisan yang muda itu? Jadi itu yang saya sebut agak sulit kemudian membayangkan ini perjuangan aspirasi muda. Karena rekam sebentar. Bung Boni sebentar. Kita nggak membeda PSI kan. Kita tapi dia menganalogikan. Tapi benar juga poinnya. Benar juga poinnya mencontohkan kan tadi. Silakan lanjutkan sebentar, Mas Denny. Silakan. Jadi pada saat kita bicara uji materi ini, di kepala kita ini ada rekam jejak yang tidak konsisten, termasuk misalnya kalau bicara muda 2019 yang dipilih siapa sih? Jokowi Ma'ruf. Di sana ada Sandiaga Uno yang jauh lebih muda, yang dipilih yang sepuh kan. Jadi ini kan soal Jokowinya sebenarnya, 3 periode Jokowi, dinasti kemudian hilang karena juga ada keluarga-keluarga Jokowi di beberapa pilkada. Ini juga karena kemungkinan ada Gibran maju, karena Jokowinya. Jadi sebenarnya ini satu kata saja, tegak lurus pada Jokowi. Itulah garis politik PSI yang menyebabkan menjadi kabur sebenarnya uji materi ini. Kata Bang Refli, kalau mau serius, uji juga presidensial threshold untuk menunjukkan bahwa tidak hanya itu. Terakhir Mbak, sejalan dengan open legal policy, ada doktrin yang namanya political coercion. Di Amerika Serikat, di beberapa negara, kalau diajukan kepada lembaga peradilan sesuatu yang sifatnya sangat politis, maka lembaga peradilan mengatakan this is not my jurisdiction. Ini adalah bagian dari presiden dan kongres untuk menjawab. Sama, ini sebenarnya adalah bagian daripada pembuat undang-undang. Karena umur itu tidak bicara konstitusionalitas. Oke, baik. Jadi poinnya adalah hukum sekarang dijadikan sebagai alat untuk kepentingan politik dan ini menjadi relevan sekali. Bung Denny menyebutkan bahwa memang PSI karena tegak lurus dengan Jokowi lah, maka nuansa politiknya kental dalam uji materi yang diajukan oleh PSI. Ya, nggak ada hubungannya sih Mbak, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya? Ya, jadi kayak begini loh. Walaupun akhirnya berdampak bahwa ini bisa memuluskan jalannya Gibran. Iya, itu kan prasangka ya, yang dimana Kang Denny juga nggak bisa membuktikan. Bang Refli juga nggak bisa membuktikan gitu. Kalau hanya cocokologi misalnya ya, tahun 2024 pun misalnya JR ini kami ajukan, pasti akan dikaitkan dengan peristiwa politik entah apa, saya juga nggak tahu. Kayak begitu loh. Namanya juga ini adalah sebuah langkah besar ya. Tapi sebentar, tapi poinnya Mas Denny benar. Ketika teman-teman memilih anak muda, ketika pasangan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin kan itu tidak sesuai dengan apa yang disemangatkan oleh PSI sekarang. Loh, anak muda itu bukan soal karena kamu usianya masih berapa, lalu kamu pasti saya pilih, enggak gitu dong.
kalau pemilih-pemilih muda itu, mereka akan memilih orang-orang yang sesuai dengan, pertama, si calon ini berhasil speak their language, kayak begitulah ya. Yang kedua, address their concern, kayak gitu. Memang yang paling baik adalah anak muda itu sendiri yang menjadi kandidat, ya. Cuman kemudian ketika ada seorang calon yang bisa melakukan itu juga why not. Yang kami mau lakukan itu adalah bukan memastikan anak-anak muda itu untuk langsung dipilih, tapi membuka ruang selebar-lebarnya buat anak-anak muda ini berpartisipasi di politik dan memiliki atau mendapatkan jabatan-jabatan publik secara demokratis. Jadi apa yang dikatakan oleh Kang Denny itu nggak ada hubungannya bahwa kami tegak lurus dengan Pak Jokowi, berarti itu bertolak belakang dengan jiwa muda. Mbak, approval rate Pak Jokowi itu sudah di atas 80%. Ya. Dan kami wajib menjaga presiden yang baik ini dari serangan-serangan, misalnya nih ya, orang kayak Kang Denny ini misalnya pernah mengatakan bahwa Pak Jokowi berkonspirasi ya untuk mengacak-acak demokrasi, salah satunya dengan cara proporsional tertutup, dan akhirnya nggak terbukti kan. Ini kan inilah argumen-argumen yang berbasis prasangka. Kang Denny membuka latar belakang, saya juga membuka latar belakang. Ini bukan serangan personal, ya? Atau jangan-jangan, ya? Kang Denny ini berbicara dari luar, makanya berani seperti ini. Karena beliau itu nggak perlu mempertanggungjawabkan ucapan-ucapan dan prasangka-prasangka, tuduhan-tuduhannya secara hukum. Baik. Nanti ditanggapi, Bung Denny Indrayana. Usai jeda, sesaat lagi di Dua Sisi.